Kamu udah terlanjur dicap buruk sama lingkungan, atau mungkin pertemanan kamu itu selama ini palsu. Circlemu mulai menjauh dari kamu. Hubungan dengan orang terdekat juga mulai renggang. Kualitas berpikir kamu turun, kamu jadi nggak produktif, waktu kamu jadi banyak terbuang sia-sia. Kamu nggak lagi dipercaya sama orang. Kalau udah nggak dipercaya sama orang, lanjutannya adalah rezeki yang sempit dan tertutup. Dan akhirnya kamu merasa tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia akan menarik ketidakbahagiaan lainnya lebih banyak. Ada yang pernah atau lagi ngalamin itu? Nggak apa-apa. Di video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menghadapi situasi yang parah, yang mungkin kita semua pernah alami. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira tahu nggak apa sih penyebab dari malangnya nasib seseorang yang mengalami hal itu? Oke, percaya deh, semua hal buruk yang tadi saya sebutkan dan mungkin kamu lagi alami sekarang, penyebabnya itu cuma satu. Iya, penyebabnya cuma satu. Apa itu? Itu adalah kamu senang dengan aib orang lain. Catat, penyebabnya adalah kamu senang dengan aib orang lain. Itu aja penyebabnya. Sadar nggak sih, ketika kamu mengikuti akun gosip atau hal sejenis itu, sesuatu yang membicarakan aib orang lain, lama-lama kamu tuh jadi kepo. Jadi terbiasa dan lebih bahaya, kamu jadi menyukai topik-topik seperti itu. Sadar atau enggak, itu merubah hidup kamu loh. Dan orang yang sedang kamu bicarakan kejelekannya, entah itu teman atau artis, bisa aja mereka saat ini sudah menjadi lebih baik dan menyadari perbuatannya. Kita mulai dari tahap 1, di mana kamu tidak sengaja melihat postingan akun gosip soal perceraian artis. Kamu membaca beritanya dan mulai penasaran dengan kelanjutannya. Akhirnya, kamu cari sendiri dari berbagai sumber tentang perceraian artis itu. Apakah berita itu penting untuk kamu ketahui dan apakah itu berpengaruh di kehidupan kamu? Jawab sendiri ya. Tahap kedua, kamu sudah memiliki banyak informasi yang sebenarnya nggak kamu butuhkan soal perceraian artis. Informasi itu kalau dipendam nggak enak, harus dikeluarkan. Akhirnya, kamu mencari circle atau membuat circle gosip kamu sendiri. Banyak informasi yang tidak berguna di kepala itu membuat kualitas pikir kamu itu turun. Tahap ketiga, kamu sudah terbiasa membicarakan gosip dengan circle kamu dari sumber media, entah itu Instagram, entah itu media online lainnya. Kamu mulai merasa tidak puas, butuh tantangan lebih nih. Akhirnya, kamu mulai membicarakan orang-orang di sekitar kamu. Bergosip jadi makin asik kan? Tahap keempat, karena mulutmu sudah terbiasa dan sulit dikontrol, akhirnya kamu mulai membicarakan siapapun orang di sekitar, termasuk teman circlemu sendiri. Dan temanmu juga ngelakuin hal yang sama, membicarakan kamu tanpa kamu ketahui. Tahap kelima, tidak ada bangkai yang tidak tercium baunya. Kamu dapat bocoran kalau dia membicarakan hal-hal jelek soal kamu. Dan dia juga dapat bocoran kalau kamu ngomongin hal-hal jelek soal dia. Hubungan circle mulai pecah nih, mulai renggang. Dan satu sama lain jadi saling mencari aib masing-masing. Dan akhirnya, aib kalian semua terpublis dari mulut si A, si B, si C. Tahap ke-6, kalau udah gini hubungan jadi hancur, pertemanan jadi palsu, kamu udah nggak dipercaya lagi karena mungkin orang di luar circle kamu udah tahu soal aib kamu dari mulut si A. Begitu juga kamu membalas dengan membeberkan aib dia ke orang lain. Atau lebih ngeri lagi, kamu diterima di circle baru yang memang sengaja menerima kamu untuk memanfaatkan kamu aja. Karena mereka udah pegang kartu kamu. Tahap ketujuh, kamu mulai membenci lingkungan kamu menyalahkan orang-orang di sekitar kamu. Kamu mau menjauh dari mereka tapi nggak bisa hidup sendiri. Akhirnya, kamu jadi tidak bahagia dan merusak diri kamu sendiri. Nah, tahap 1-7 itu memakan waktu. Sekarang, apa jadinya kalau tahap 1 kamu itu mencari informasi yang penting? Misalnya, kamu mencari informasi tentang beasiswa. Itu tahap 1 nih. Tahap 1, mencari informasi tentang beasiswa. Tahap kedua, mencari informasi tentang syarat-syarat beasiswa ke luar negeri. Mau kan punya beasiswa ke luar negeri? Tahap 3, kamu mengikuti kursus-kursus yang dibutuhkan untuk mengejar persyaratan-persyaratan itu. Dan seterusnya sampai kamu ada di tahap 7, di mana kamu akan tersenyum bahagia karena kamu mendapatkan hal yang kamu cita-citakan. Circle kamu positif, temanmu berkualitas,
obrolan juga tentang masa depan, tentang rencana. Bayangkan, kamu bersantai di sebuah kedai kopi di pedesaan Swiss, sambil membicarakan sebuah buku dengan suasana alam yang sangat indah dan aroma kesejukan dari udara yang bersih. Suara-suara alam yang menenangkan jiwa dan hati yang penuh rasa syukur. Nah, semua itu dimulai dari satu titik, yaitu mencari informasi yang kamu butuhkan atau mencari informasi tentang aib orang lain. Oke teman-teman, segitu dulu aja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar Wahyudin, terima kasih.